Ya, di sini ada 18 juta. Jadi dengan demikian teman-teman kita dapat mengetahui kira-kira dana BOS tahap satu itu nanti keluarnya berapa. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada saat ini kita sudah masuk pada tahun 2021 ya, termasuk juga menurut perhitungan untuk dana BOS itu adalah kita sudah masuk pada tahun anggaran 2021. Sekarang ini kita sudah pada bulan Februari di akhir ya. Tentunya di sini teman-teman itu menantikan detik-detik cairnya dana BOS untuk tahun 2021, yaitu untuk tahap satu teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman, yaitu tentang caranya kita mengetahui dana BOS yang akan dicairkan pada tahap satu tahun 2021 itu berapa, supaya nanti kita bisa ini ya, bisa memperkirakan. Kita membuat arkasnya itu kan, membuat konsep arkas di Excel dulu, kemudian baru kita masukkan di arkas, dan juga mungkin sebagai bahan referensi untuk rapat dengan Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang lain ya, terkait dengan dana BOS yang akan cair. Nah, saat ini meskipun belum cair, namun kita sudah bisa ngecek kira-kira dana BOS untuk tahap satu itu berapa. Namun sebelum kita lanjutkan, teman-teman perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe channel calon guru ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada upload video terbaru terkait dengan dana BOS dan pengerjaan arkas, nanti kita berbagi pengalaman itu teman-teman akan mendapatkan notifikasi di HP masing-masing ya. Jangan lupa dibagikan video ini kepada kawan-kawan yang lain, dan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Baiklah teman-teman, di sini untuk melihat, untuk ngecek itu kira-kira pagu dana BOS tahap satu kita sekolahannya itu mendapatkan berapa. Itu adalah yang pertama-tama kita masuk ke kita masuk ke BOS Kemdikbud itu aja ya. Kita masuk ke BOS Kemdikbud, kemudian kita masuk bisa ke sini, yaitu BOS Kemdikbud. Kita akan dibawa ke Sirbos ya. Nah, di sini ada informasi penting teman-teman. Informasi penting yaitu tentang status sekolah yang belum lapor dan rekening belum verifikasi. Di sini ada datanya. Bagi teman-teman supaya nanti bisa dana BOS untuk tahap 1 tahun ini bisa cair tepat waktu. Ini teman-teman silahkan yang belum verifikasi rekening dan lapor penggunaan tahun 2020 silahkan segera lakukan dengan segera ya. Untuk informasinya kalian bisa cek di sini, baca selengkapnya, kemudian kalian bisa unduh ya. Kemudian kalian bisa unduh di sini, download, kemudian nanti kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu terkait dengan sekolah-sekolah yang belum melaporkan atau belum verifikasi rekening. Ini kalian bisa cek di sini untuk sekolah-sekolahnya. Mulai dari Aceh sampai tebing tinggi dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, itu adalah terkait dengan yang salah satu persyaratan untuk cair dana BOS tahun 2021 khususnya tahap 1. Itu adalah teman-teman bisa cek di situ apakah nama sekolah kalian itu terdaftar atau tidak. Kemudian berikutnya ada informasi lagi yaitu tentang petunjuk teknis atau Juknis BOS tahun 2021. Juknis BOS reguler ya. Teman-teman bisa unduhnya di sini, atau berita-berita lain kalian bisa ceknya di sini. Nah, ini tentang yang belum lapor BOS dan rekening belum verifikasi, kemudian SK penerima BOS, kemudian untuk petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler Juknis ya. SK Satuan Biaya BOS tahun 2021, SK penerima BOS reguler dan seterusnya itu ya. Oke. Teman-teman berikutnya untuk kita ngecek untuk tahun ini ya. Nah, saya harapkan teman-teman sama dengan kami, yaitu untuk statusnya. Status sekolah untuk saat ini sudah verifikasi rekening dan juga sudah lapor dana BOS tahap 1, 2, 3 pada tahun 2020 kemarin. Berikutnya yang kita nantikan adalah kalau sudah semuanya itu, maka tinggal menunggu dana BOS itu cair ya. Di sini kita akan cek bersama kira-kira pagu dana BOS untuk yang tahap 1 itu berapa. Oke teman-teman, langkah berikutnya di sini kita klik di sini login ya. Kita login.
Kemudian di sini kita pilih login sekolah. Kemudian login SSO Dapodik kalau misalkan kami biasanya. Lalu juga bisa login alternatif ya. Kemudian masukkan username dan password. Kemudian masukkan passwordnya. Oke, kemudian kita klik masuk teman-teman. Oke, kita sudah berhasil masuk di sini. Berikutnya untuk melihat kira-kira pagu dana bos tahap 1 berapa. Teman-teman klik di sini, laporan penyaluran. Oke. Kemudian di sini pilih tahun 2021 ya, karena kita akan lihat 2021. Kemudian di filter tahapnya yaitu tahap 1. Kemudian jenjangnya jenjang SD, SMP atau SMA, ini adalah SD. Kemudian di sini teman-teman filter untuk provinsinya. Provinsinya Jawa Timur. Misalkan saya lihat sekolah saya ya. Kemudian kabupatennya. Kabupatennya mana? Ya, ini Kabupaten Ngawi. Kemudian yang dilihat adalah jenis bosnya apa? Bos reguler. Setelah itu kita klik sini filter. Oke, kita klik filter. Oke, berikutnya di sini kita cari kecamatan kita ya. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita cari kecamatan kita. Ini adalah Karanganyar. Kita klik di sini. Oke, kita tunggu. Nah, ini teman-teman. Saya cari sekolah saya. Ini SDN Sekarjati 1, jenjang SD ya. SDN Sekarjati 1. Ini untuk dana bos salur yang tahap 1 ini adalah senilai 18 juta. Ya, di sini ada 18 juta. Jadi dengan demikian teman-teman kita dapat mengetahui kira-kira dana bos tahap 1 itu nanti keluarnya berapa. Itu adalah dari sini, dana bos yang akan disalurkan nanti ya. Nah, ini adalah jumlahnya ada 18 juta. Kemudian jumlah siswanya ini adalah 62. Oke, demikian. Kemudian untuk laporan penggunaan dana belum, ini karena kita belum laporan penggunaan dana ya. Kemudian ini adalah untuk melihat yang tahap 1 ya teman-teman. Tahap 1 kita filter tahap 1. Kemudian kalau misalkan kita ingin lihat yang tahap 2 gimana? Lihat tahap 2, ini caranya juga sama ya. Namun kayaknya belum bisa karena ini kan masih periode tahap 1 kan. Nah, kalau kalian filter tahap 2, kalian filter, ini nanti belum akan ada data ya. Yang jelas sekarang untuk dana bos sudah salur dan pagunya adalah sekian itu teman-teman. Kemudian kalau misalkan dari teman-teman itu ada yang terkendala terkait dengan kalian belum sudah lapor bos atau belum, itu kalian bisa lihat ya pada menu laporan penggunaan. Nah, pada menu laporan penggunaan di sini untuk laporan penyaluran kan, kemudian kalian bisa cek untuk laporan sekolah. Nah, ini untuk yang tahap 1 ini kalau ingin ubah di Arkas dengan cara sinkron manual ya. Kemudian yang tahap 2 itu juga ubah di Arkas, ini kita pastikan sudah benar ya, sisanya sesuai dengan yang di Arkas. Kemudian tahap 3 pastikan juga jumlahnya sudah sama dengan yang di Arkas. Kalau misalkan di sini sumber bos salur, di sini ada tombol ubah, teman-teman bisa klik ubah di sini. Untuk mengubah misalkan ada poin-poin nominal yang jumlahnya kurang sesuai misalkan ya. Kalau yang sumbernya Arkas, ubah harus di Arkas, ini teman-teman buka Arkas, kemudian klik sinkron di menu utama. Kalau misalkan setelah sinkron itu data tidak segera berubah, ini teman-teman tunggu, sabar. Karena itu untuk migrasinya itu memerlukan waktu, terkadang hampir sampai 1 pekan ya. Terkadang kalau sinyal internet bagus dan nggak sibuk trafficnya, saya sinkron di menu utama itu pagi, siangnya itu sudah ada kelihatan. Bahkan kemarin yang tahap 2 itu sinkron menu utama Arkas, itu saya lihat di sini Sirbos ini, saya reload seperti ini, maka langsung berubah. Oke, jadi tipikal dari setiap satuan itu kadang berbeda juga ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.